Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitnadori dengan NPM 257820102. Di sini saya ingin membuat video hands-on Lab 10. Di sini juga kita menjelaskan kode program untuk setiap latihan. Dari latihan 1 sampai 3 dengan menunjukkan short kode yang diambil dari Git tag menggunakan Git remote, tapi diganti menggunakan Git checkout. Kita lihat dulu Git tag-nya. Nah, di sini ada latihan 1, latihan 2, ada latihan 3. Lalu kita gunakan Git checkout. Latihan 1 terlebih dahulu. Oke, sudah ada di sini. Di sini ada tag latihan 1. Yang pertama ada kita di sini diminta untuk soket kita diminta pertama itu import soket. Oke, di sini kita nih membahas tentang soket. Soket itu bentuknya pengertian kayak colokan atau stop kontak. Di dalam pemrograman ini kita menggunakan soket logikal. Jadi bentuknya itu kayak wireless gitu. Di sini kita melakukan beberapa hal. Kita melakukan import soket menggunakan TCP, lalu ada bin, terus kita menggunakan bin, lalu jadi bin ini mendaftarkan alamat localhost atau local IP dengan port 99. Lalu di sini ada server soket listen 1, di mana dia akan menunggu koneksi masuk. Menunggu koneksi maksudnya di sini hanya 1, lalu dia melemparkan agen aktif menunggu instruksi otomatis di port 999. Lalu yang keempat ini ada accept, dia tuh programnya berhenti di sini sampai ada yang connect. Sesi dimulai dengan controller. Oke, di sini ada mengirim pesan sesi ready ke klien, mengirim pesan lalu di encode menjadi session ready. Jadi encode tuh bentuk encode itu pengiriman yang harus dikirim dengan memungkinkan byte string agar bisa dilakukan encoding.
Encoding itu berarti base string agar bisa dilakukan decoding. Encoding itu berarti agar akurat dari dua belah pihak. Oke, encode ini menerima encode, lalu di controller ini ada client socket. Sama di sini juga ada TCP, lalu ada bacaan connect, menghubungi agen. Di sini ada menghubungi agen, mengkonekkan dengan agen. Ini server, ini klien. Lalu di sini ada namanya receive. Receive itu menerima pesan session ready. Yang tadi di encode di sini lalu menerima, lalu di sini ada close, menerima atau menutup koneksi. Di sini itu akan aktif kalau agennya itu aktif. Jadi kalau agennya tidak aktif, dia si klien ini nggak bisa nggak bisa connecting ke sini lah gitu. Oke, terus kita lanjut yang kedua, latihan 2. Oke, di sini di agen tadi kan di latihan 1 kita menyambungkan dari klien ke server, kayak saling komunikasi gitu kalau lagi connect. Nah, terus yang kedua ini dari controller dulu. Dari sini dulu. Dari controller ini sudah ada while true, jadi artinya controller ini bisa menginput banyak perintah atau beberapa perintah, bukan cuma sekali. Nah, di sini ada inputnya, masukkan perintah otomasi format port text CMD. Lalu kalau misalnya kita menginput, kalau user menginput exit, dia akan outputnya akan memutus koneksi dari agen. Nah, di sini juga ada encode. Encode perintah ini, perintahnya di encode. Sebentar. Oke. Lalu di sini ada client socket, menerima mengirim encode perintah. Jadi dia itu mengirimkan text byte encode perintah. Jadi ada tanda B-nya gitu. Lalu dia juga di sini ditutup juga sama kayak tadi menggunakan close, client socket close. Di sini tuh ada beberapa format.
ada beberapa format, yaitu ada format port dulu, text, lalu CMD. Kok CMD? Komennya apa? Lalu di encode perintah tadi, jadi dia tuh bentuknya byte string. Jadi dia tampilnya di sini jadi lebih rapih. Di sini kan dia menggunakan konsep ada seperti tanda, nanti kita lihat. Kita coba saja. Ini servernya, agennya sudah aktif, lalu di sini kliennya. Di sini ada menghubungi remote, sudah terhubung. Agen berkata sesi mulai sesi dimulai dengan Ctrl R. Nah, di sini ada sesi terhubung. Nah, di sini ada responnya, session ready. Lalu kita ingin kita masuk ke mana? Ini. Nah, jadi di sini tuh nanti tampilannya seperti ini. Masih instruksi mentah, dia masih mengirim instruksi mentah kayak seperti ini nih. Ada B-nya, ini masih ada byte string-nya. Lalu di sini masukkan perintah mengirim text byte, text-nya byte, masukkan perintah otomasinya ini. Ini agennya. Nah, di sini ini server, ini klien. Nanti keluar dia seperti ini. Dia kayak lebih ada spasinya gitu. Bentuknya kayak seperti lebih rapi kalau kayak tadi. Kita ke agen. Nah, di sini sudah menggunakan while true. Nah, di sini juga ada listennya juga udah menggunakan 5. Nah, lalu ada localhost, server socket, sama seperti tadi agen aktif menunggu menunggu instruksi otomatis di port 999. Instruksi klien soket sama klien address sama dengan server soket asset menyetujui. Lalu klien soket menerima mengirim perintah session ready lalu di encode. Di sini ada while true, data klien. Kenapa ada while true? Karena agar bisa memasukkan berkali-kali if not data berkali-kali.
Nah, di sini ada if not data, controller memutus koneksi. Jadi kalau dia nggak ada data, kalau controller memutus koneksi. Lalu instruksi mentahnya ada data, lalu dikirim tadi data. Jadi seperti tadi, kalau tidak ada, kalau nggak ada data, si kontrolernya memutus koneksi. Lalu instruksi mentahnya ada data soket yang dikirim tadi, lalu ada decode, lalu ada patch, lalu ada port touch CMD-nya yang tadi, lalu yang ini nih hasil yang ini tadi agar dia tuh rapi ya, karena kan pokoknya agar dia tuh rapi lah hasil runningnya tuh. Setelah itu kalau misalnya dia formatnya salah, dia akan mengeluarkan perintah format tidak valid. Gunakan format ini, for text comment. Client socket di close, server socket di close, jadi koneksinya ditutup koneksinya. Lalu kita masuk ke git check O3. Nah, di sini kita sudah diminta untuk multi thread, jadi hanya akan ada beberapa klien yang nyambung ya. Di sini kita di sini sudah membuat handle klien, dia akan menghandle beberapa klien. Lalu kita import RID-nya. Ini kayak kemarin. Konsep threadingnya itu konfigurasi beda dengan paralel. Di sini ada try counternya untuk beberapa 1, 2 thread gitu. Client socket kirim, well true sama kayak tadi, if not data sama dengan break. Decode, part, di sini ada exception, di sini ada finally. Di sini ada kalau dia close, dia akan selesai melayani controller name koneksi ditutup. Selesai melayani koneksi ditutup. Terus ini sama kayak tadi, cuma dipindah ke bawah saja. Lalu ada while true di sini, ada client socket, client address. Di sini nanti menampilkan dia manggil thread-nya tadi, terus ada target, ada argumen,
address, ID, dan control name. Lalu jangan lupa kalau dipanggil client trace-nya. Start client trace start. Setelah itu di sini ada controller di sini. Jadi sama aja di sini menghubungi remote agent. Di sini tuh sama seperti tidak ada yang diubah. Exit iya, encode perintah. Di sini ada masukkan nama controller. Di sini ada controller A, controller B. Jadi ditambahkan. Kita coba sebentar. Satu lagi. Masukkan controller A. Masukkan perintah. Nah, di sini suruh masukkan perintah otomatisasi format yang tadi. Formatnya ini sama seperti yang tadi. Bentar, kita masukin yang keduanya. Control B, session ready. Kita buat kayak tadi, cuma kita bedain di sini tuh ini saja. Di sini ada menangani controller B dengan port dengan thread 2-nya port DI1/1 push config VLAN 10. Nah, terus kita coba exit. Nah, di sini ada, kita exit dari sini. Nah, di sini ada selesai melayani B, koneksi ditutup. Selesai melayani A, koneksi ditutup. Oke. Terus kita lanjut ke
Penanganan keempat, mahasiswa harus menjelaskan logika kode program setiap latihan 1-3 dengan menunjukkan short kode yang diambil langsung dari git tag. Gunakan perintah menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agen hanya akan memproses start jika diawali dengan prefix auto text. Jika data yang masuk tidak menerusi kriteria prefix, program harus meraise exception unattached text protocol. Bacanya gini sih. Menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutuskan koneksi soket. Terus jalankan dan tunjukkan hasil pada terminal saat mengirimkan teks berhasil saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Sebentar. Ini kita tambahkan plus. Jangan lupa exception-nya. Oke, di sini kita akan memanggil parse. Setelah itu while true, if not data, decode data. Oke, di sini kita dapatkan validasi kalau prefix kita itu akan misalnya data decode-nya itu hasil data yang tadi itu kita buat start suite, jadi mana itu awalan apa yang pertama di input user itu harus berbentuk apa, misalnya kita kan harus mengetikkan auto task. If not data, if not berarti dia kita tambahkan raise. Kalau dia tidak auto tag dia raise. Lalu authorizer text protocol. Kalau kita buat prefix tidak valid. Oke, setelah itu
Selanjutnya kita bisa menggunakan try. Selanjutnya bisa digunakan menggunakannya, kita gunainnya if not controller name. Controller name-nya kita format tambahkan auto text. Coba kita running. Ini sangat amat banyak.
di line 30. Sudah. Aduh. Sebentar. Ini adalah nilai indentasi error line 58. Line 58. Ini ini yang mana? Indentasi error unaccepted indent. Apa ya? Ini. Begini. Sebentar. Controller name, client socket, harus begini. Tapi nggak ngaruh ya. Sepertinya tidak mengaruh. Nggak bisa. Kita coba PY. Kita masukin controller A.
teks. Kita coba ini. Masukkan B. Agak tetap nih. Nah, sambungkan. Nah, seperti ini sudah benar ya. Nah, kalau dia menggunakan auto task, dia masih mau menanganinya gitu. Nah, masih berjalan. Kalau dia tidak menggunakan auto text, dia akan mengeluarkan error trigger text protocol prefix tidak valid. Langsung ditutup koneksinya, dia tidak bisa masuk lagi. Nah, ini masih bisa ditangani. Error selesai melayani B, koneksi ditutup. Sepertinya sudah ya. Mungkin cukup sekian hands-on dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.